Luna Maya, oke. Jadi banyak banget yang nanya tadi, Bang, ada apa dengan Luna dan UST? Nah, bagi teman-teman yang belum lihat ya, ini aku kasih lihat. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Snapgram aku, Instagram aku, langsung follow aja Christian Victorious. Karena biasa di sini tuh ada update-update tentang ya berita-berita heboh yang ya ini tuh ada curhat sebenarnya gitu kan. Dan harusnya aku kasih juga. Dan ya bagi teman-teman yang belum follow langsung follow aja kalau mau dapat update-update yang bersifat short, bukan bersifat video ya. Itu kan gampang gitu Instagram. Oke, langsung aja follow Christian Victorious. Dan ya, bagi teman-teman yang mau daftar di Binance, langsung aja gunakan link referral yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupakan gunakan link referralnya untuk dapatkan bonus 20% kickback dari setiap perdagangan yang dilakukan. Oke. Nah, Luna Maya. Oke, kita bakal bahas sedikit Luna ya. Nah, ini adalah salah satu contoh stable coin dari Luna yaitu USD. Nah, yang tidak masuk akalnya USD ini backupnya itu sama Bitcoin. Nah, gimana pahamnya ya? Stable coin di backup untuk Bitcoin, induknya tuh Bitcoin gitu. Nah, aku agak kurang paham, entah otak aku yang nggak sampai mencerna itu gimana, tapi logiknya nggak dapet. Biarpun apapun alasannya, wah ini karena ini bang karena itu, ya logiknya nggak dapet. Karena stable coin itu adalah mata uang dan Bitcoin itu adalah cryptocurrency bukan mata uang. Itu yang pertama. Dan nggak bisa dijadikan patokan untuk apa ya? Untuk stablecoin itu nggak bisa. Ya, aku nggak ngerti juga gimana konsep koin Korea yang satu ini. Dan kita bakal bahas Luna yang hari ini di dam sebesar berapa ya? 50%-an ya. Nah, 50%-an sudah sedikit ada pullback kan ya, gitulah ya kan. Cukup ekstrim, bukan cukup ekstrim, sangat ekstrim. Apalagi bagi yang belanja Luna di 80-an dan yang harap-harap cemas ya. Nah, kita hitung dari sini tadi ya. Sampai ke bawah mentok-mentoknya itu 72% juga jatuhnya. Wah, ini lumayan ekstrim banget karena Luna udah jatuh di harga 30 dolaran dan balik ke harga-harga dia di mana-mana di awal-awal dulu ya. Awal-awal enggak sih, awal-awal banget gitu ya. Dan tapi ya kalau kita perhatikan dari segi chartnya yaitu di range bulan November, Oktober, November gitu ya tahun lalu. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi Luna jatuh. Yang pertama adalah si Luna Foundation itu sendiri bertingkah, teman-teman. Kalian bisa bayangkan wallet Luna Foundation balance 0 BTC. Padahal si CEO-nya Do Kwon ya itu bilang wah tiap hari waktu aku ingat banget ini berita waktu Bitcoin 42.000, 43.000 dan naik ke 45 waktu itu ya. Nah, itu pokoknya rusuh banget. Wah, Do Kwon setiap hari serok Bitcoin. Ini nggak bakal ada bearish atau segala macam. Dan nyatanya data on-chain menunjukkan Bitcoin sudah dijual semua. Dan kita gak ada yang tahu gitu. Dan salah satu penyebab dam ini ya pasti ada Bitcoin dari Do Kwon yang dijual. Atau dari wallet Luna Foundation itu sendiri gitu. Ya. Nah, jadi itulah lemahnya data on-chain. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama data on-chain. Karena benar-benar chart lah yang menunjukkan apa yang akan terjadi di market. Gitu ya. Sebenarnya memang nggak bisa, yang tidak bisa kita tebak adalah naik sampai berapa, jatuh sampai berapa. Tapi kalau mau naik atau mau turun sebenarnya bisa dibaca dari patternnya gitu. Ya bisa kita lihat, minimal kita tahu oh ini patternnya menunjuk pattern bearish, oh ini indikatornya menunjuk indikator bearish atau indikator bullish dan sebagainya. Minimal kita tahu yang kayak gitu ya. Nah cuman banyak hal lagi yang perlu dipertimbangkan untuk trading. Memang nggak hanya sebatas chart, nggak sebatas fundamental, nggak sebatas news, tapi semua hal, semua aspek wajib kita perhatikan. Nah, jadi kesimpulannya apakah Luna worth it untuk diserok? Ya sejauh ini kayak mungkin jadinya bermasalah kayak XRP mungkin, tapi nggak separah XRP. Dan aku yakin banget ini bakal berimpact pada price actionnya di market yang mana ini tuh lumayan gitu loh, dropnya tuh lumayan gitu, yang ya menyebabkan fear yang oke, kayak misalnya kalau di kripto itu ada banyak banget berita itu mempengaruhi harga koin yang nggak bakal naik-naik lagi. For example Viro ya, ini sampai ganti nama loh dari XZC kalau nggak salah, XZC atau XZC ya. All time high-nya itu kalau nggak salah di 100 berapa dolar. Ini nggak kedetek di sini karena ini baru ya. Kalau di TradingView di CoinMarketCap itu all time high-nya 197 dolar. Karena kasus kemarin blockchain-nya bocor, datanya tersebar dan transaksinya invalid. Kemudian mereka sempat nutup sebulan atau hampir 2 bulan waktu itu, nutup blockchain-nya dan benar-benar direparasi ulang. Gitu, blockchain-nya
gimana codingnya ada bisa kebocoran itu nggak tahu, sampai mereka akhirnya ganti nama. Dan ya itu tadi, bad impact itu bakal berdampak pada kripto dan melekat sama kripto itu selamanya. Kita nggak bisa mengubah persepsi orang yang kayak gitu. Dan pertanyaannya apakah Luna bagus? Iya bagus, cuman iya kalau ada bad news ya mau gimana. Kayak XRP, ditanya XRP bagus nggak? Bagus lah ya kan, backupnya bagus, terus investornya solid segala macem. Tapi ya balik lagi gitu kan, berita tuh nggak bisa merubah persepsi masyarakat atau persepsi investor. Ya terserah kalian mau gimana. Tapi kalau kita lihat dari UST, apakah ada stablecoin yang terjun? Itu aja pertanyaannya gitu ya. Di saat market terjun, stablecoin juga terjun. Itu kan harusnya dari logically-nya udah nggak make sense ya, biarpun diangkat lagi. Nah terjunnya itu nggak main-main sampai di 0,6 gitu kan. Dan ya ini tuh kayak sedikit aneh. Kalau di pom-pom kayak gini ya wajar-wajar aja gitu kan, paling ini permainan sesaat. Tapi kalau turunnya sejauh ini, wah gawat.